Halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Selamat pagi teman-teman guys semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Mbak Jusmidar, di channel aku lewat live streaming 200 hari. Dan hari ini kita sudah memasuki hari ke-95. Wow. Jadi doa dari teman-teman untuk aku konsisten, semoga sampai ke 200 hari ke depan ya. Semoga doa dari teman-teman aku bisa mencapai 200 hari pertama dan bisa berlanjut sampai ke selanjutnya. Halo guys, Indonesia merdeka. Tanah airku, tumpah darahku. Gimana kabarnya teman-teman pagi hari ini? Cuaca di tempatku sekarang agak sedikit semilir lagi guys. Aku pakai baju panjang lagi. Hai sahabatku yang sudah menonton, teman-teman semua, banyak sekali ya yang sudah menonton. Barusan aku naik karena mungkin teman-teman ada yang kangen sama aku ya. Malam tadi guys, sebenarnya aku mau lab yang sesi yang ketiga, tapi karena ada kendala ya tidak bisa kita elakkan. Nah maka malam tadi aku nggak sempat live, tapi pagi-pagi aku sudah kangen sama kamu semua. Pasti kamu menantiku pada saat live pagi ya. Dan tepat ya, belum ada jam 7 ini aku melakukan live pagi, jam 7 kurang 8 menit. Jadi di Indonesia jam 6.55. Halo guys, di Taiwan jam 7.55 menit. Halo, assalamualaikum Banyuwangi hadir. Terima kasih atas kehadirannya Dinda Erni Ermawati. Gimana kabarnya Banyuwangi, Dinda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitulah ceritanya ya, malam tadi mau live tapi nggak jadi. Dan malam tadi biasanya itu ada kelas Zoom dari gladiator, grup sama gladiator. Malam tadi juga nggak ada ya. Jadi malam tadi itu kebetulan aku gunakan kesempatan aku live streaming malam juga aku nggak live. Lalu ada rencana sama keluarga yang ada di Indonesia, jadi sempat juga kita ngobrol agak lama ya. Nah pagi-pagi sebelum jam 7 aku sudah kangen sama teman-teman aku di seluruh Indonesia. Jadi kita sapa-sapa dulu ya. Ada dari Banyuwangi, dari Jawa Timur sudah ada hadir Dinda Erni Ermawati dari Banyuwangi. Ada komennya sudah terbaca ya Nda. Lalu ada juga dari Malang, dari Madiun, dari Trenggalek, ada dari Kota Tuban, ada dari Kota Tulung Agung. Nah ini kota aku ya. Lalu seluruh Jawa Timur. Nah lalu ada dari Kalimantan juga, ada dari Sulawesi, ada dari Lampung, ada dari Pekanbaru, ada dari Timor Leste. Ada dari Timor Leste juga ya, sudah menonton di live-nya aku pada pagi hari ini. Lalu ada juga dari bahkan si api-api sudah aku sebut ya. Dari Jakarta juga. Halo Jakarta. Nah, dari dari Sabang sampai Merauke lah aku ucapin ya. Semoga teman-teman di pagi hari Jumat ya kan, pagi hari Jumat ini semoga teman-teman kondisi sehat walafiat, bersama keluarga berbahagia, sejahtera, rezekinya berkecukupan, usahanya berjalan dengan lancar, berkah, barokah. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Nah yang sudah menonton bisa di kolom komentar guys. Nah pagi hari ini aku bikin tempe. Aku bikin tempe karena pagi-pagi itu ada nyonya aku. Kita lihat ya tempe aku itu aku sudah bersihkan malam tadi. Terus rencana juga nggak ada acara di Zoom meeting, lalu nggak ada acara live juga. Jadi aku sempatkan proses ngerebus yang namanya kedelai guys. Jadi rebusan malam itu hanya kita rebus untuk beberapa saat saja, cukup kita rebus airnya mendidih, lalu kita rendam semalaman ini. Terus setelah kita rendam semalaman ya kan, pagi-pagi aku sudah bersihkan, aku buang semua kulitnya, lalu aku rebus kira-kira nanti 15 menit ya kita rebus. Ini proses perebusan kita. Nah
ini aku sudah rebus. Kira-kira nanti ngerebusnya 15 menit ya. Lalu kita tiriskan. Nah ini tadi barusan aku rebus start mulai aku live tadi. Nah kira-kira masih 5 atau 6 menit seperti inilah barusan. Nanti kira-kira 15 menit rebusan ini kita tiriskan. Aku pagi-pagi dapat ini guys dari nyonya aku. Jadi besok kalau tempenya sudah masak, tempenya sudah jadi, aku mau oseng sama ini. Mau ngoseng sama lombok hijau masak Indonesia gitu guys, sambil kita menunggu rebusan tempe kita, terus kita sambil jemur baju ya. Baju aku itu malam tadi aku sudah cuci sebenarnya. Ini cabenya ditaruh di kulkas aja guys. Ini pagi tadi nyonya aku itu datang ngasih cabe, katanya ini cabai bisa kamu pakai masak katanya. Nah alhamdulillah, jadi kebetulan nanti kita masak tempe sama cabai hijau gitu guys. Jadi mungkin hari Minggu ya itunya tempenya sudah matang. Jadi sambil menunggu rebusan tempe, calon tempe, kita jemur pakaian. Sebenarnya sudah malam tadi aku sudah siapkan cucian, namun karena cuacanya juga agak sedikit ada cerah, jadi kita jemur di luaran ya guys. Nah kita sudah jemur di luaran karena cuciannya nggak begitu banyak hari Jumat. Biasanya cucianku banyak itu kalau hari Sabtu ya, besok hari Sabtu dan Minggu. Nah di sini guys aku menjemur baju sambil menunggu tempeku, proses tempe masak. Nah di sini jadi kerja kita ya di luar ya, di luar ya, di dalam rumah ya, semua aktivitas kita lakukan gitu ya. Ya masak juga, ya live juga, di live HP juga. Jadi kerja sambil ketemu teman-teman. Saat live streaming kita bisa memenuhi teman-teman. Jadi ini HP-nya ditaruh dulu sebentar ya, karena takutnya HP-nya jatuh, nanti nggak jadi siaran. Nanti nggak jadi siaran karena HP-nya jatuh guys. Jadi kita sambil nunggu masakan bakal tempe kita nanti kita tiriskan, kita sudah menjemur pakaian. Sambil menjemur pakaian. Cuacanya agak sedikit mendung guys, berbeda dengan kemarin. Kemarin itu cetar panas 2 hari yang lalu, 2 hari kemarin dan 2 hari yang lalu lah. Kemarin itu hari Kamis ya, hari Rabu dan hari Kamis itu panas. Sekarang hari Jumat ini agak sedikit mendung lagi, makanya aku pakai baju panjang ini, juga pakai tudung. Cuacanya itu dingin lagi. Jadi di Taiwan itu cuacanya nggak seperti di Indonesia enak gitu ya. Cuacanya panas dingin panas, panas dingin panas gitu. Nah di sini guys, jadi sudah kita jemur pakaiannya. Jadi kerja aku itu ya kalau di luar ya seperti ini ya, terpapar sinar matahari, karena kan kerja kita di rumah majikan itu kan, aku sebagai TKW di Taiwan ya, kerjanya itu ya apapun semua kita kerjain gitu loh, kerja rumah kita gitu. Kalau di luar ya sudah terpapar sinar matahari seperti ini seharian ya. Nah itu tempat aku indah ya guys. Nah ini di lokasinya di Kabupaten Hsinchu. Halo teman-teman yang ada di Hsinchu, mungkin adakah yang berada di Taiwan di kota Hsinchu? Bisa di kolom komentar guys. Nah oke, jadi pakaian sudah kita jemur, menunggu pakaiannya kering, nanti kita angkat sore ya guys, ataupun siang pada saat istirahat siang sudah kering semua, kita jemuran kita angkat. Jadi sekarang kira-kira sudah ada 15 menit ya, kita masuklah. Sebelum kita tiriskan, kita sapa-sapa pasien dulu ya. Pasien aku itu barusan tadi sudah melakukan sarapan, kotoran-kotoran dari usus sudah keluar, BAB maksudnya, barusan BAB. Yang sudah menonton, halo, bisa di kolom komentar guys.
menemani aku lah pagi hari ini. Kita sapa pasien ya. Pasienku buka radio kenceng banget guys. Ada dengar nggak? Teman-teman dengar nggak? Pasien aku muter radio. Pasti teman-teman dengar ya. Yuk kita sapa dia. Halo Laupan. Niha. Nah di sana guys. Di sana. Nah. Laupan. Yo. 你吃饱了吗？哦，你吃什么？小包子，小包子，好不好吃？好，你要不要喝咖啡？要不要喝咖啡？老板，茶，现在要不要我给咖啡喝？要不要？有咖啡哦，要啊。我一杯好，等一下我泡咖啡给你喝啊。 ，OK，有咖啡哦，有啊，我有买咖啡啊，认神咖啡啊，你喜欢喝认神咖啡是不是？我这边有，有啊，昨天nah. Aku ngobrol dulu ya guys sama pasien aku. Aku tawarin dia mau kopi. Dia bilang, apa kamu sudah beli kopi? Katanya sudah. Aku bilang, oh pantesan kamu belum kasih. Nah cek lah. Dia suka juga sama kopi guys, karena juga menurut aku itu mengurangi bau kotorannya dia, atau BAB kencing gitu, dia mengurangi bau kencingnya. Ya mau kan? 这个荔枝了，对啊，有，有啊，一样，一样的。ini kopi ini. 小包子，对，我买一包大包在里面包20包。小包子，对，要不要喝？要不要喝？老板，要不要喝？ OK， Mau dia guys, ini kopinya. Ini sebenarnya kopiku sih. Aku selalu minum kopi ini. Kopi Rensen, kalau Taiwan Rensen Cafe, Ningxi Cafe. Rensen itu Ningxi ya. Rensen itu ginseng. Bahasa Taiwan Rensen. Rensen itu ginseng. Ada ginseng, ada Lingxi. Lingxi juga bilangnya Lingxi juga. Ternyata Lingxi ini memang bahasa diambil dari bahasa bahasa Mandarin juga ya. Lingxi ataupun Ganodarma, kalau bahasa Indonesia Ganodarma, tapi bahasa Taiwan Lingxi juga. Lingxi ini ternyata sudah terkenal di mana-mana ya. Terus Rensen itu adalah ginseng. Jadi sebelum kita ngopi, kita tiriskan dulu ya guys, karena sudah kira-kira sudah 15 menit. Kita tiriskan ini bakal tempe kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini guys. Jadi kita mau tiriskan ya. Yang nonton bisa di kolom komentar guys. Ini kita tiriskan dulu. Nah, ini mau kita tiriskan di sana. Cukup 15 menit ya. Kita melakukan rebusan kedua. Ya, ini rebusan kedua. Kemarin sudah kita rebus, kita rendam 1 malam, terus kita bersihkan kulitnya. Setelah kita bersihkan kulitnya, kita rebus lagi yang kedua untuk 10 sampai 15 menit. Dan karena sudah 15 menit kira-kira seperti itu ya, jadi kita tiriskan di tirisan sana. Nanti kita diamkan sampai dingin, baru kita kasih raginya. Oke, kita akan tiriskan. Wow, teman-teman bisa melihat aku nggak? Karena aku terkena yang namanya tirisan masakan. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya. Di situ teman-teman bisa lihat aku terkena tirisan dari masak. Itu kabutnya masak itu loh, yang hasil panas dari masakan itu loh.
Nah, ini teman-teman masih melihat ya. Jadi setelah itu kita taruh lagi di sini, guys. Teman-teman bisa melihat aku nggak? Karena sudah kena apa namanya, kabut dari masakan aku. Mungkin teman-teman kalau yang bisa melihat bisa di kolom komentar, guys. Halo Kakak Mariatun, gimana kabarnya? Nah, kita masukkan lagi di sini supaya nanti bisa dingin ya. Setelah dingin baru kita bungkus-bungkus. Nah, teman-teman bisa melihat aku ya. Karena aku terkena ini namanya hasil rebusan, ini kan ada kabutnya ya. Hasil masakan itu loh. Nah, hasil masakan ini kalau terkena mata kita itu, kalau kita nggak melindungi mata kita, itu akhirnya juga mata kita semakin perih loh. Tapi alhamdulillah ya, aku cek pakai kacamata ini. Jadi walaupun kena hasil dari masakan ini, panas ini ya, uap panas dari hasil masakan. Nah, ini alhamdulillah ya, jadi mata juga tetap aman. Jadi teman-teman kalau masak pernah nggak terkena uap masakan panas? Mungkin pernah ya. Pastilah semua kan cewek-cewek itu juga pernah masak di dapur. Jadi hasil masakan panas itu kalau terkena mata kita itu halo Kediri, Mbak Mariatun, gimana kabarnya Kediri, Mbak? Kalau kita masak itu memang kan ada nih hasil masakan kita, uap dari masakan kita itu terkena mata kita. Seperti aku sekarang ini, pada saat masak ya kan ada itu hasil masakan terkena ke mata kita. Nah, itu kalau dulu sebelum aku pakai kacamata ini, yang aku pakai ini, itu hasil masakan itu kalau terkena mata kita, ini juga mata kita perih ya, perih, terus juga ada matanya itu berair seperti itu. Jadi ya alhamdulillah ya, aku ada solusi. Itu kacamata yang aku pakai ini. Jadi pada saat di luaran seperti aku tadi jemur baju kan ada sinar matahari, ya kan? Nah, itu kalau kita pakai ini kacamata yang seperti aku pakai ini nggak silau apabila kena sinar matahari. Terus juga kalau kita online ini lihat layar HP juga mata kita nggak silau ataupun bebas dari yang namanya mata kita terkena sinar radiasi. Nah, ini aku apabila kita pakai kacamata ini juga kalau kita masak. Nah, teman-teman pasti tahu ya kalau masak itu, nah itu kan memang kita memang kan wajib ya, wanita untuk memasak itu kan memang harus, ya kan. Nah, itu kalau kena uap dari masakan itu mata kita juga akan mengalami mata perih, ya kan. Dan itu kalau kita biarkan saja ada terkena sinar matahari, lalu ada juga terkena sinar radiasi HP, lalu kita juga masak terkena sinar hasil dari masakan itu loh, hasil uap panas itu kalau kita biarkan juga terakumulasi. Nah, dampaknya juga akan mengalami sakit mata ya, mengalami masalah mata. Namun dengan adanya solusi ya, kita bisa menggunakan alat pelindung mata kita, yaitu kacamata seperti ini, itu mata kita akan semakin aman. Ternyata seperti itu, guys. Jadi dari pengalaman aku ya kan di Taiwan di sini memang pada saat kita keluar rumah juga ya kan ada yang namanya debu-debu, terkena debu-debu. Pada saat kita keluar rumah ada terkena sinar matahari, terus sinar radiasi juga, lalu kita masak di dalam dapur itu juga ada terkena sinar hasil dari uap dari masakan itu. Nah, itu ternyata menuntut kita harus menggunakan ataupun menjaga mata kita agar tetap sehat. Nah, solusinya adalah menggunakan alat pelindung mata, yaitu kacamata ini. Nah, kacamata ini luar biasa ya teman-teman.
seperti aku ini kan dari Indonesia ke Taiwan itu ke luar negeri ya, jadi sangat penting sekali ya kan untuk kita membawa yang namanya alat melindungi mata kita ya kan, supaya terpapar dari debu-debu polusi yang ada di luaran. Nah itu penting banget ya. Jadi kalau kita keluar kemana-mana, contohnya teman-teman kalau mau traveling ya, jalan-jalan kemana-mana, itu sangat penting sekali untuk pertama ya kita memberi solusi untuk mata kita agar tetap sehat ya kan, bukan hanya di dalam rumah aja ya, bukan hanya kalau kita kerja di rumah saja, tapi kalau kita mau jalan-jalan kemana-mana pergi keluar ya kan, mau keluar seperti aku tadi barusan di dapur ya kan, masak di dapur, lalu kita juga keluar ya kan, karena kan kerja kita harus dituntut bukan hanya di dalam rumah ya kan, harus keluar rumah. Lalu setelah keluar rumah juga kita harus melakukan aktivitas dan yang kita lakukan setiap hari, apalagi sekarang ini semua hanya lewat HP ya. Jadi dari seperti itulah yang kita harus menjaga yang namanya kesehatan, salah satunya mata kita ya kan, supaya mata kita supaya mata kita tidak mengalami masalah, mata kita juga tetap bebas dari semua masalah seperti radikal bebas ya kan, hasil dari radiasi, hasil dari sinar matahari, hasil dari debu-debu polusi. Nah itu mata kita harus kita lindungi, atau kita bisa memanfaatkan kacamata untuk melindungi mata kita. Nah penting sekali untuk bawa kita kacamata kemana-mana ya. Jadi nggak perlu ribet lagi kalau teman-teman mau pergi ke luar negeri ataupun mau traveling, itu cuman bawa intinya cuma bawa keperluan, salah satunya paspor itu saja ya, dan pakaian ataupun kebutuhan yang lainnya, karena kita juga perlu membawa kacamata juga gitu loh. Jadi kalau kita pergi kemana-mana itu bukan hanya sekedar membawa pakaian untuk gantian kita, ataupun kalau pergi ke luar negeri atau pergi ke traveling kemana-mana bukan hanya sekedar bawa paspor aja ya. Nah ternyata ada telepon masuk, sebentar ya guys, kita angkat dulu teleponnya. Tingin sa panglapan tapian isya. Wala pang manglapan siyang tapian isya. Oh, ha. Telepon. Nah, ini majikan aku mau kasih barang, tapi nanti katanya setengah jam lagi gitu. Jadi teman-teman sangat penting sekali ya, kita lanjut lagi perbincangan kita tentang kacamata yang kita pakai, yang aku pakai tadi ya, yang aku pakai ini. Nah, lalu kacamata ini juga ya kan bisa dipadukan dengan gaya terbaikmu, karena kacamata ini kalau kita pakai ini bagus banget ya. Selain kita pakai itu juga pantas, kita pakai juga melindungi mata dari semua gangguan-gangguan yang akan membahayakan mata kita. Kita pakainya itu juga pantas, cantik banget, karena kacamata ini ternyata sudah diuji klinis untuk menyehatkan mata kita dan untuk kecantikan kita. Jadi pada saat kita keluar rumah itu kan otomatis akan terlihat lebih keren, agar terlihat lebih cantik ataupun lebih ganteng gitu kan, yang cowok-cowok. Nah itu diperlukan juga supaya stylish itu bisa juga dipadukan dengan kacamata yang ingin Anda bawa pada saat keluar rumah, pada saat ingin traveling, jalan-jalan bersama keluarga, seperti itu. Juga aman gitu loh. Jadi mata kita juga aman, keren kita dapat. Ya seperti itu. Tapi teman-teman pasti bertanya ya, kenapa harus bawa kacamata pada saat traveling? Seperti itu kan, pertanyaan seperti itu. Jawabannya kalau kita bawa kacamata pada saat keluar rumah ataupun mau jalan-jalan ataupun mau traveling kemana-mana, itu jawabannya adalah untuk melindungi mata kita dari sinar UV, ya kan, sinar matahari, ya kan, juga mencegah kerusakan pada mata. Kalau terkena sinar matahari itu otomatis mata kita akan menjadi masalah kan, ya kan, matanya itu perih, silau, panas, ya kan, terus terjadi mata juga yang mengalami mata merah-merah. Nah itu melindungi dari semua masalah tersebut, juga menghindari resiko dari
masalah mata yang berikutnya. Nah, kalau kita sudah mengalami masalah mata terkena sinar UV dan debu-debu polusi pada saat keluar itu kan mata kita akan semakin bermasalah, ya kan, akan mengalami gangguan mata yang berikutnya, juga mencegah dari penyakit mata. Nah, kalau kita keluar mata kita sudah terpapar yang namanya debu-debu polusi, ya kan, radikal bebas, itu kan mata kita akan menjadi sakit. Nah, itu juga bisa mencegah dari hal-hal yang seperti itu. Juga mengurangi silau dari ya itu tadi sinar UV, hasil kendaraan, ya kan, silaunya kalau malam. Nah, kalau kita pakai ini nggak silau, kalau kita pakai seperti yang aku sampaikan dari depan tadi ya, kita pakai ini nggak silau. Nah, juga makin keren kita pakai ini, pantas banget. Ini teman aku banyak ini yang suka. Ternyata teman aku juga banyak beli yang ini, kacamata ini. Nah, juga apa yang akan terjadi pada mata kalau mata kita terkena sinar UV itu juga akan menjadi mata kita, yaitu tadi ya, silau, terus mata kita akan mengalami merah, gatal-gatal, perih, panas. Nah, kalau kita mengalami hal seperti itu, kalau kita abaikan ya, itu akan terakumulasi juga dari yang kita hasil masakan itu tadi, kabut dari masakan itu tadi. Nah, itu akan menjadi selaput di sekitar mata. Selaput di sekitar mata itu wong Jawa ngomong katarak. Nah, itu teman-teman harus tahu ya hal-hal seperti itu. Nah, sekarang kenapa teman-teman sudah ada diciptakan solusi untuk yang sudah mengalami masalah mata tersebut, yaitu melalui kacamata ini, kacamata Kak Yonano ini namanya ya. Nah, ini guys, stylish banget. Nah, ini sudah ada ya tulisan dan logo dari kacamata Kak Yonano. Nah, ini yang original. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa menggunakan kacamata Kak Yonano ini pilihan yang paling tepat sekali, karena bentuknya itu pas untuk wajah kita, ya kan, dan materialnya itu juga bagus karena terbuat dari turmalin, dan ini teknologi Jerman ya. Jadi kacamata teknologi Jerman itu hanya kacamata Kak Yonano yang original ini. Dan luar biasa sekali. Ini baiknya untuk memilih kacamata Kak Yonano ini, premnya itu ringan ya. Kalau kita pakai seperti ini ringan, ya kan. Mungkin teman-teman pernah dengar berisik ya, di sebelah rumah aku itu ada bangunan. Jadi makanya aku juga tetap menggunakan kacamata Kak Yonano ini, karena abu-abu dari luar itu bisa masuk ke rumah aku, ya kan. Sekarang musimnya sudah panas, jadi aku buka jendela-jendela, jadi tetap aku pakai kacamata Kak Yonano biarpun di dalam rumah, karena debu-debu itu bisa masuk ke rumah, supaya mata aku juga terlindungi dari debu-debu yang membahayakan mata kita. Dan premnya itu ringan ya, makanya kita sekarang ini diwajibkan untuk memakai kacamata supaya mata kita juga terlindungi dari bahaya-bahaya yang akan terkena ke retina mata kita. Juga kacamata Kak Yonano ini juga anti sinar UV, ya kan. Dan luar biasa sekali untuk teman-teman yang ingin menggunakan untuk anak-anak kita yang pada saat online, pada saat belajar materi sekolahnya lewat HP itu, supaya matanya juga terlindungi dari paparan sinar radiasi. Itu memang sudah disarankan, ya kan. Jadi kami merekomendasikan untuk teman-teman yaitu kacamata Kak Yonano ini, ya kan. Selain dipakai itu kekinian untuk remaja-remaja putra-putri kita ya, dipakai itu juga stylish banget, juga melindungi mata kita. Cawan, hai, ni hao. Ini sahabat aku dari Medan ya, Kena, gimana kabarnya? Halo, Cawan. Ni cebawa mah? Ya mau jauh-jauh. Kelihatan kan sahabat aku ini pada banget ya. Bahasa Mandarin, kira-kira mungkin pernah tinggal di Taiwan ya. Jadi aku senang banget kalau ketemu teman-teman yang bisa aku ajak bicara, walaupun bicaraku itu agak sedikit gelepotan ya. Bahasaku itu memang gelepotan, tapi aku senang juga. Menurut aku ada tantangan gitu loh. Tepatnya di pabrik Champion Keramik. Wow, di situ. Tahun 92, 93. Oh tuh 92 itu sudah lama banget ya Mas ya. 92 itu aku umur aku kira-kira 14 tahun ya. 16 tahun. 92.
Itu tapi aku sudah mempunyai anak yang nomor 1. Itu anak aku lahir itu aku umur 15 sampai 16 tahun gitu. Jadi tahun 92 itu anak aku sudah umur 1 tahun, anak aku yang pertama, Mas. Jadi kita lanjut kacamata lagi ya. Jadi kacamata Kak Yonano ini yang aku pakai kacamata Kak Yonano Premium 7. Ya, dan Premium 7 ini di Indonesia ada 4 warna pilihannya. Ya, merah seperti yang aku pakai ini, lalu ada peach, ada hitam, ada hijau army. Jadi teman-teman bisa memilih stylist untuk yang Anda pilih itu mau warna apa, itu bisa memilih warna pilihan. Tapi di Taiwan ada 3 warna pilihan. Yang aku pakai ini merah ya, glossy red, lalu ada lagi yang glossy black. Nah, itu ada lagi yang gagangnya itu glossy hitam gold, ya, black gold. Nah, itu teman-teman bisa memilih warna pilihannya. Jadi sesuai dengan favorit Anda, bisa memilih warna pilihan. Jadi kacamata terbaik ini hanya kacamata Kak Yonano ini menjadi pilihan di seluruh Nusantara ya. Ya, karena di Taiwan juga laris banget. Ternyata teman-teman kita pada saat keluar rumah itu memang ingin yang namanya melindungi matanya dari paparan sinar-sinar yang akan membahayakan mata. Dan luar biasa, itu Bapak Datuk Raji Soleh itu pengurus perusahaan ataupun direktur besar dari Keling, itu juga dia menggunakan, namanya Bapak Datuk Raji Soleh. Itu juga dia menggunakan. Itu luar biasa banget ya. Dan jadi kacamata Kak Yonano ini apabila kita pakai ini memang spesialnya itu kita gunakan lensanya itu anti sinar blue ray, ya kan, anti sinar kabut seperti kabut panas yang aku hasil masakan itu tadi, juga kabut dingin pada saat turun hujan. Ya kan, kabut di sini kan ada berbagi dua, kabut panas pada saat kita masak seperti tadi itu asapnya dari uap dari masakan, lalu kabut dingin pada saat turun hujan. Nah, itu kalau kita tidak melindungi mata kita biarkan mata kita begitu saja, itu juga akan memicu ke mata kita, juga akan terkena mata kita. Nah, dampaknya sinar radiasi, sinar matahari, sinar kabut panas dan kabut dingin. Nah, itu kalau kalau Anda sendiri juga membiarkan matanya tanpa melindungi menggunakan kacamata Kak Yonano ini, dampaknya juga akan terakumulasi, terjadilah masalah mata minus, plus, silindris, katarak, bahkan glaukoma. Nah, untuk itu teman-teman dengan adanya ya kan model yang kekinian ya kan, dengan material yang luar biasa ya kan, nah itu teman-teman bisa digunakan kacamata Kak Yonano yang sudah diuji klinis, rekomendasi untuk teman-teman semua bisa digunakan terapi. Solusinya yang bisa kita gunakan terapi 8-10 jam setiap hari pemakaian supaya masalah mata membaik dan normal kembali. Dan itu memang sudah banyak sekali yang membuktikan ya. Jadi teman-teman sendiri perlu membuktikan bahwa mata Anda walaupun masih sehat ya kan, mata Anda walaupun masih keadaannya kata Anda masih normal, itu sangat perlu sekali apabila setiap hari memandang layar HP, apabila setiap hari di luaran terkena sinar matahari ataupun di dapur terkena sinar hasil uap dari masakan. Itu sangat perlu banget. Untuk teman-teman yang sudah like, terima kasih ya. Dengan kacamata yang seperti ini teman-teman nggak cuma bergaya ya, jadi juga melindungi mata kita, solusi mengatasi semua masalah mata. Dan karena di kacamata ini ada mengandungi yang namanya ion negatif yang bisa menambah suplai nutrisi dan oksigen di area mata. Jadi kalau kita pakai ini dingin banget, dingin, jadi mata kita itu dimanjakan ya, itu bagus banget. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan kacamata yang kekinian seperti ini, teman-teman bisa didapatkan di distributor yang resmi, di order dengan distributor yang resmi, dan aku distributor yang resmi. Jadi maka teman-teman bisa di order mulai dari sekarang melalui aku, ataupun diklik di bio aku, itu aku sudah cantumkan WA. Ada WA-nya, lalu teman-teman bisa juga di inbox melalui Facebook yang aku live seperti ini ya. Teman-teman juga bisa melihat pada saat aku live. Terus teman-teman di Indonesia sudah ada yang namanya Kimat. Jadi teman-teman di Kimat sana bisa diinstal dari Google Play Store ya. Untuk lebih mudah ya kan, teman-teman mulai dari sekarang langsung diinstal saja yang ingin mendapatkan solusi mata sehat dengan menggunakan terapi kacamata yang kekinian, kacamata yang stylish, kacamata untuk kecantikan kita juga ya kan. Dan ini kacamata ini
Jadi tidak perlu menukar-nukar yang namanya gagang frame maupun lensa ya, karena semua sudah diuji klinis untuk kita gunakan terapi mata kita tetap sehat. Solusinya adalah kacamata Kak Yo Nano original. Nah teman-teman bisa diinstal dari Google Play Store aplikasi Kekmat ya. Terus daftarkan nomor HP Anda, jenis kelamin, nama lengkap, lalu juga masukkan kode referral kembar 111957 ataupun Safka 02. Jadi setelah itu sudah selesai, Anda sudah bisa COD kacamata Kak Yo Nano yang original. Oke teman-teman, live-nya hari ini sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan sambung lagi pada sesi yang berikutnya. Terima kasih yang sudah menemani menonton dari awal sampai akhir. Kita akan ketemu lagi pada sesi live yang berikutnya. Aku ucapin salam sehat. Sekian informasi dari aku tentang solusi mata sehat, yaitu kacamata Kak Yo Nano original. Terima kasih, aku ucapin salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, bye bye.